Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembahasan soal PAI kelas 9 bab ketiga semester pertama. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal pertama, Fatih membaca lafal wa qul lahuma qawlan karima. Lafal tersebut mengandung makna A. Allah Ta'ala memerintahkan orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. B. Perintah Allah Ta'ala kepada anak untuk menolak perintah menyekutukannya. C. Allah Ta'ala akan meridhoi setiap anak yang berbuat baik kepada orang tua. Ataukah D. Perintah Allah kepada anak agar selalu berkata dengan baik kepada orang tua. Yang mana jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra surah ke-13 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi, wa qul lahumā qawlan karīmā adalah perintah Allah kepada anak agar selalu berkata baik kepada orang tuanya. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, Zidni memahami kandungan surah Al-Isra ayat 23. Zidni dapat mengamalkan kandungan ayat tersebut dengan cara A. Memenuhi segala kebutuhan guru. B. Merawat orang tua yang sudah berusia lanjut. C. Menggunakan harta orang tua dengan baik. Ataukah D. Mendoakan kebaikan kepada guru yang telah meninggal dunia. Yang mana jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Merawat orang tua yang sudah berusia lanjut. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi, perintah menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua, terutama ketika orang tua sudah lanjut usia. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Merawat anak hingga dewasa. 2. Mengandung dalam keadaan lemah. 3. Menyapi anak saat berusia 2 tahun. 4. Mengajarkan keterampilan kepada anak. Pengorbanan seorang ibu kepada anak yang dijelaskan dalam surah Luqman ayat 14 ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, ataukah D. 2 dan 4. Yang mana jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Firman Allah dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu
ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi pengorbanan ibu dalam surah Luqman ayat 14 adalah mengandung dan menyapih saat berusia 2 tahun. Soal berikutnya, salah satu perintah Allah dalam surah Luqman ayat 14 yaitu A. Mengamalkan ilmu yang diajarkan guru. B. Bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. C. Mencari ilmu agar ditinggikan derajatnya oleh Allah. D. Tidak membentak kedua orang tua walaupun mereka melakukan kesalahan. Jawabannya yang mana? Yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Firman Allah dalam surah Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Jadi bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, itu perintah Allah dalam surah Luqman ayat 14. Soal berikutnya, Zahid ingin mengamalkan kandungan surah Luqman ayat 14. Tindakan yang dapat Zahid lakukan adalah A. Selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah. B. Mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh. C. Meneladani perilaku terpuji yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Ataukah D. Mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua setelah melaksanakan sholat. Bagaimanakah cara beriman? Jawaban yang tepat adalah yang D. Mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua setelah melaksanakan sholat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Jadi salah satu cara berbuat baik adalah kepada orang tua sesuai dengan surah Luqman ayat 14 adalah mendoakan kebaikan kepada dua orang tua setelah melaksanakan salat. Soal selanjutnya, perhatikan kutipan hadis berikut ini. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahum. Seorang pelajar dapat mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan cara A. Meninggalkan perilaku tercela yang dilarang Allah. B. Menghormati guru ketika berada di sekolah atau berjumpa di jalan. C. Menyisihkan uang saku pemberian orang tua untuk berinfak. Ataukah D. Menggunakan potensi yang dimiliki untuk beribadah kepada Allah. Jawabannya yang paling tepat yang mana? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Menghormati guru ketika berada di sekolah atau berjumpa di jalan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Artinya, bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak orang alim atau guru. Jadi pelajar dapat mengamalkan kandungan tersebut dengan menghormati guru ketika berada di sekolah atau berjumpa di jalan. Soal selanjutnya, seorang pelajar sebaiknya selalu mentaati perintah guru. Perintah tersebut harus ditaati selama A. Diperintahkan juga oleh orang tua. B. Mendapat nilai yang baik saat ujian. C. Tidak mendapatkan sanksi dari sekolah. Ataukah D. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang mana yang paling tepat? Cara belajar mentaati guru? Jawabannya adalah yang D. Rasulullah SAW bersabda,
La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Artinya, tidak ada ketaatan terhadap seseorang dalam menurhakai Allah yang Maha Suci dan Maha Luhur. Jadi, perintah guru wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran Allah Ta'ala. Soal berikutnya. Isna memperoleh nilai kurang baik dalam ujian. Bu Hasanah menasihati Isna agar lebih rajin belajar. Isna sebaiknya A. Menerima hasil ujian yang diperoleh dengan ikhlas. B. Mendengarkan nasihat tersebut karena selaras dengan nasihat orang tua. C. Meminta maaf kepada Bu Hasanah karena memperoleh nilai kurang baik. Ataukah D. Mendengarkan dengan seksama kemudian berusaha melaksanakan nasihat tersebut. Yang mana jawabannya paling tepat? Ya, jawabannya paling tepat adalah yang D. Mendengarkan dengan seksama kemudian berusaha melaksanakan nasihat tersebut. Rasulullah bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak orang alim atau guru. Soal selanjutnya. Perhatikan narasi berikut ini. Pak Khalid menyampaikan pelajaran di kelas. Irsyad mengetahui bahwa Pak Khalid salah saat menjelaskan pelajaran. Irsyad sebaiknya A. Tidak mau mengikuti pelajaran yang diajarkan Pak Khalid. B. Mengatakan kesalahan Pak Khalid dengan perkataan yang baik. C. Mengatakan kepada teman-teman bahwa Pak Khalid tidak menguasai pelajaran. Ataukah D. Tetap mendengarkan dan meyakini bahwa yang Pak Khalid pasti benar. Jawaban yang paling tepat yang mana? Iya, jawabannya yang paling tepat adalah B. Mengatakan kesalahan Pak Khalid dengan perkataan yang baik. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Jadi yang terakhir adalah wa ya'rif li'alimina haqqahu. Hak guru adalah dihormati. Ketika guru salah, maka tetap diingatkan dengan perkataan yang baik. Soal selanjutnya. Zahra senantiasa menghormati orang tua dan guru. Perilaku Zahra dapat menjadi sarana untuk A. Mendekatkan diri kepada Allah. B. Mendapatkan nilai yang baik saat ujian. C. Memamerkan kebaikan kepada sesama. Ataukah D. Meminta uang saku kepada kedua orang tua. Yang mana jawabannya paling tepat? Yang harus dilakukan oleh Zahra? Ya, jawabannya adalah A. Ketika Zahra menghormati orang tua dan guru, berarti mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ridho Allah pada ridho orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Soal berikutnya. Farhan seorang yatim piatu. Farhan dapat menerapkan perilaku hormat kepada orang tua dengan cara A. Mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua setiap saat. B. Mengingatkan setiap peristiwa yang dilalui bersama kedua orang tua. C. Menceritakan peristiwa yang membuat orang tuanya meninggal dunia sesuai kenyataan. Ataukah D. Menggunakan seluruh harta peninggalan orang tua untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Yang mana jawabannya yang tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mendoakan kebaikan kepada orang tua setiap saat. Rasulullah bersabda, "Baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun min bani Salimata faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Qala, "Na'am, as-salatu 'alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima." Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu ada seorang datang
seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi SAW menjawab, "Iya, dengan mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi salah satu cara berbuat bakti kepada orang tua adalah mendoakan kebaikan kepada orang tua setiap saat. Soal berikutnya. Ayu baru saja pulang dari sekolah. Ia ingin tidur siang untuk menghilangkan lelah. Setelah di kamar tidur, ibu memanggil Ayu dan meminta membantu mencuci piring. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Ayu yaitu A. Meminta adik untuk membantu ibu mencuci piring. B. Tidak menjawab panggilan ibu dan pura-pura telah tertidur. C. Menjawab panggilan ibu dan segera membantu mencuci piring. Ataukah D. Menjawab panggilan ibu dan mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu. Manakah jawaban yang paling tepat yang harus dilakukan oleh Ayu? Ya, jawabannya adalah C. Menjawab panggilan ibu dan segera membantu mencuci piring. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah bin Amr qala Rasulullah SAW, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah pada ridho orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi yang Ayu lakukan adalah menjawab panggilan ibu dan membantu mencuci piring meskipun ia merasa lelah. Soal berikutnya. Doni hanya menghormati ibu namun tidak menghormati ayah karena sering memarahinya. Ilham mengetahui perilaku Doni. Sebagai teman Doni, Ilham sebaiknya A. Menjauhi Doni karena ia tidak menghormati ayahnya. B. Mendukung prinsip dan keputusan yang telah diambil Doni. C. Menasihati Doni agar menghormati kedua orang tuanya. Ataukah D. Mengatakan bahwa Doni akan masuk neraka karena tidak menghormati ayahnya. Manakah jawaban yang paling tepat dari soal tersebut? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Menasihati Doni agar menghormati kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujuri syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mislu asami man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Artinya, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia pada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang Ilham lakukan sebaiknya adalah menasihati Doni. Sebagai teman yang baik, menasihati dalam kebaikan. Soal berikutnya. Bu Suci sedang menyetrika baju pada siang hari. Ida mengetahui bahwa ibu belum melaksanakan sholat zuhur dan setengah jam lagi masuk waktu asar. Ida sebaiknya A. Memutus aliran listrik di rumah. B. Menceritakan tindakan ibu kepada ayah. C. Membiarkan ibu menyelesaikan pekerjaannya. Ataukah D. Mengingatkan ibu untuk melaksanakan sholat. Mana jawaban yang paling tepat? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengingatkan ibu untuk melaksanakan sholat. Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, man abarru qala ummaka." Qultu man abarru qala ummaka. Qultu man abarru qala ummaka. Qultu man abarru qala abaka. Tsummal aqrab fal aqrab. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu.
lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang Ida lakukan sebaiknya adalah mengingatkan ibu dengan cara yang baik bahwa sholat asar setengah jam lagi masuk. Soal berikutnya, cara menolak perintah orang tua yang mengajak pada keburukan, yaitu A. Kecewa dan langsung meninggalkan orang tua tanpa berkata-kata. B. Meminta pertolongan guru untuk menasihati orang tua. C. Mengajak adik dan anggota keluarga yang lain untuk meninggalkan orang tua. Ataukah D. Berkata dengan sopan kepada orang tua bahwa ia tidak dapat melakukan perintahnya. Yang mana jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berkata dengan sopan kepada orang tua bahwa ia tidak dapat melakukan perintahnya. Firman Allah dalam surah Luqman ayat 15, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi cara menolak adalah berkata dengan sopan bahwa ia tidak dapat melakukan perintahnya. Soal berikutnya, perilaku hormat kepada guru yang masih hidup dapat ditunjukkan dengan cara A. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. B. Meminta guru bersikap profesional saat mengajar. C. Meninggalkan kelas jika guru kurang mampu menjelaskan materi. Ataukah D. Membiarkan guru melakukan kesalahan saat menjelaskan materi pelajaran. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mendengarkan penjelasan guru secara seksama. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak orang alim atau guru. Jadi rasa hormat pada guru ditunjukkan dengan mendengarkan penjelasan guru secara seksama. Soal berikutnya. Hari ini Pak Rahmat, wali kelas 9, tidak mengajar karena istrinya sedang sakit. Bu Fatma, istri Pak Rahmat, dirawat di rumah sakit sejak 3 hari yang lalu. Perilaku peserta didik kelas 9 sebaiknya yaitu A. Membayar semua biaya pengobatan Pak Rahmat. B. Mendatangi istri Pak Rahmat dan memintanya untuk bersabar. C. Menjenguk istri Pak Rahmat di rumah sakit dan mendoakannya. Ataukah D. Meminta kepala sekolah menjenguk Pak Rahmat. Yang mana jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menjenguk istri Pak Rahmat di rumah sakit dan mendoakannya. Termasuk perilaku menghormati guru adalah menghormati keluarganya. Rasulullah bersabda, Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak orang alim atau guru. Soal berikutnya. Bu Hasanah memberi pertanyaan kepada peserta didik kelas 9. Isna mengetahui jawaban pertanyaan tersebut. Isna sebaiknya A. Diam hingga ditunjuk guru untuk menjawab soal. B. Langsung menjawab soal yang diajukan oleh guru. C. Memastikan kebenaran jawaban kepada teman. Ataukah D. Mengangkat tangan dan meminta izin kepada guru untuk menjawab soal.
Manakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Tidak termasuk umatku yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, dan mengetahui hak-hak orang alim. Jadi ketika Bapak Ibu guru bertanya, kita mengetahui jawabannya, maka kita mengangkat tangan meminta izin untuk menjawab soal. Soal berikutnya. Rifki kesulitan memahami pelajaran. Pak Khalid kemudian membimbing Rifki dengan sabar. Rifki akhirnya dapat memahami pelajaran tersebut dengan baik. Rifki ingin berterima kasih kepada Pak Khalid. Caranya adalah A. Memberikan banyak hadiah kepada Pak Khalid. B. Menceritakan kebaikan Pak Khalid kepada teman-teman. C. Memberikan sebagian uang yang dimiliki kepada Pak Khalid. Ataukah D. Berterima kasih kepada Pak Khalid dan melaksanakan nasihatnya. Manakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya paling tepat adalah yang D. Berterima kasih kepada Pak Khalid dan melaksanakan nasihatnya. Salah satu cara taat dan patuh terhadap guru adalah berterima kasih dan melaksanakan nasihatnya. Soal berikutnya. Soal terakhir. Hormat dan taat kepada kedua orang tua dapat menghindarkan diri dari api neraka karena A. Orang tua yang dihormati akan mendoakan anaknya masuk surga. B. Guru akan mengajak anak yang menghormati orang tua untuk masuk surga. C. Orang yang menghormati dan taat kepada orang tua akan diridhoi Allah. Atau D. Anak yang hormat dan taat kepada orang tua akan dimintakan ampunan oleh temannya. Manakah jawaban yang paling tepat? Pada soal terakhir ini, ya, jawabannya adalah yang C. Orang yang menghormati dan taat kepada orang tua akan diridhoi Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.